Semangat pagi, kembali lagi dengan saya Rio Christian dalam acara. Nah, pasti pada ngira acaranya ngopi seru kan? Ini bukan acara ngopi seru, ini acara baru di YouTube channel Rio Christian. Nama acaranya CEO Millennial Insight. Di acara ini saya akan sharing, akan berbagi banyak hal untuk episode kali ini dan episode-episode kedepannya tentang pengalaman saya sebagai seorang CEO mewakili generasi milenial yang membantu pengembangan usaha UMKM melalui BPRKAS Indonesia. Episode kali ini kita mau bahas apa ya? Oke, kita mau bahas sesuatu yang basic. Apa itu? Sukses adalah hak. Oke, apa sih definisi sukses menurut seorang Rio Christian? Nah, kebanyakan kita, Mas Bro dan Sis, ya kan, nganggap bahwa sukses itu diukur dari seberapa banyak duit yang kita punya. Bener apa bener? Ya kan? Yang kedua, sukses itu diukur dari berapa mobil mewah yang kita punya. Bener apa bener? Yang ketiga, berapa gede rumah yang kita punya, berapa lantai rumah yang kita milikin, kita tinggalin. Bener apa bener? Nggak salah, gue bilang hal itu nggak salah, itu benar. Tetapi nggak selamanya itu gue anggap benar. Maksudnya gini, kalau segala sesuatu yang namanya sukses didefinisikan dengan sesuatu yang terlalu besar, maka akan membuat diri kita, khususnya teman-teman sama saya, kita ini generasi muda, generasi yang lagi struggling, berjuang untuk mencapai yang namanya sukses. Ya kan? Ngelihat itu kayaknya jauh banget. Itu kayak kita ngelihat, kita duduk di bawah Gunung Agung, itu ngelihat ujungnya Gunung Agung, itu jauh banget. Ya kan? Jadi, kalau gua punya insight, definisi sukses itu adalah pada saat seseorang ya kan, sudah bisa hidup mandiri, nggak nyusahin orang. Itu menurut gua udah sukses. Gua kasih contoh gini. Pada saat elu dan gua lulus sekolah atau lulus kuliah, kemudian kita ngelamar kerja dan kita kerja. Dapat gaji bulanan kan? Nah, pada saat kita dapat gaji bulanan, kemudian kita bilang nih sama orang tua kita, Pak, Bu, mulai hari ini nggak usah lagi dah ngasih uang sama saya. Menurut saya itu sukses. Yang kedua, pada saat kita membina karir di perusahaan di mana tempat kita kerja, dari level junior staff, kemudian kita naik menjadi level middle management staff, atau kemudian kita mencapai top management staff, menurut gue itu udah sukses untuk karir kita. Atau yang punya jiwa entrepreneur kayak saya atau teman-teman juga. Pada saat kita dari nggak punya modal atau punya modal, kita punya ide, kita bangun perusahaan, kita bangun sebuah perusahaan yang kemudian beroperasi, belum jadi gede nih, baru beroperasi. Menurut gua itu juga sukses. Clear ya definisi sukses? Jangan terlalu mikirnya kejauhan. Mikir sukses itu dari sesuatu proses kecil yang Anda hadapin dalam hidup. Lalu apa tantangan untuk seorang Rio Christian supaya bisa sukses? Tantangan seorang Rio Christian supaya bisa sukses. Nah, kalau ngomong tantangan tuh, mau Rio Christian, mau lu juga, mau siapapun orangnya itu sama. Cuman dua, tantangan dari internal kita, dari dalam diri kita, dan yang kedua, tantangan dari eksternal. Yang gue maksud gini, bro, kalau tantangan dari internal, seringkali jiwa kita, diri kita, pikiran kita mau melangkah terhadap sesuatu yang baru, pasti takut gagal. Menurut gue itu tantangan. Yang kedua, seringkali kita nggak berani ngambil resiko. Menurut gue juga itu tantangan dari internal. Yang ketiga nih yang paling parah nih, tantangan dari internal, rasa minder. Rasa kayaknya kita ini kecil banget, nggak ada artinya, mau maju tuh nggak berani. Karena latar belakang entah dari keluarga, entah dari pendidikan, entah dari lingkungan kita, itu kadang-kala sebuah yang berat banget dari internal yang harus kita hadapi. Terus tantangan kedua adalah tantangan eksternal, yaitu apa? Meyakinkan orang yang ada di sekeliling kita atau support system kita, orang tua kita, saudara kita, sahabat kita, teman dekat kita, bahwa kita bisa jadi orang sukses. Atau meyakinkan atasan, teman sejawat,
bahwa kita bisa jadi orang sukses. Seringkali orang-orang eksternal kita justru apa? Menjadi orang yang menjatuhkan kita, tanda kutip. Lu nggak mampu lah bro, lu ketinggian mimpinya bro. Biasanya kayak gitu. Dan sekarang pertanyaannya, teman-teman bisa nggak untuk hadapin dua tantangan tersebut? Kalau mau jadi orang sukses, wajib bisa. Lalu bagaimana caranya seorang Rio Christian menjadi orang yang sukses? Seorang Rio Christian, caranya menjadi orang sukses, itu cuma 3. Yang saya pelajarin selama 9 tahun jatuh bangun membangun usaha, itu hanya 3. Yang pertama, Anda dan saya harus punya belief system. Apa sih yang dimaksud belief system? Belief system itu bro adalah keyakinan, iman, kepercayaan bahwa kita itu bisa jadi orang sukses. Pernah nggak kita mikir pada saat kita dilahirkan emak bapak kita nih ke dunia, bahwa tujuan eksistensi kita ada di dunia, ya kan, untuk memberi dampak untuk orang lain, untuk memberi kebaikan terhadap orang lain. Kalau kita mau ngasih dampak atau kebaikan ke orang lain, ya harus jadi orang sukses. So, 1, harus punya belief system bahwa kamu punya hak untuk jadi orang sukses. Yang lain gue nggak peduli. Gue harap lu kayak gitu. Yang kedua, kalau lu udah punya belief system yang kuat, yang kedua, lu harus take action. Kalau lu nggak action ya nggak bisa mau jadi orang sukses. Ibaratnya nih, lu ngarepin ya Tuhan hari ini semoga saya dapat rezeki 1 miliar. Tapi lu berdoa doang. Lu percaya imanin tapi lu nggak kerja, lu nggak ngapa-ngapain juga nggak bisa. Jadi lu harus action. Kalau ngomong action, ada 2 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, lu harus terus belajar. Lu harus terus belajar. Kenapa gue bilang harus terus belajar? Karena ilmu yang harus kita miliki untuk jadi orang sukses itu beda dengan ilmu orang pada umumnya. Lu harus menjadi orang yang spesial. Contoh, kalau lu ke dokter umum sama lu ke dokter spesialis, mana lebih mahal bayarannya? Pasti dokter spesialis. Mana yang lebih dipercaya omongannya? Pasti dokter spesialis. So, jadi orang spesialis butuh apa? Butuh belajar. Yang kedua, take action-nya ngapain? Ya kan? Ya lu harus bekerja lebih giat. Lu harus bekerja lebih keras, lu harus bekerja lebih pinter, lu harus bekerja lebih cepat dibandingkan kompetitor lu, dibandingkan rekan sejawat lu, ya kan? Kalau lu mau jadi orang sukses di bidang lu. Terakhir, yang ketiga, harus fokus sama result, hasil. Percuma kerja keras kagak ada hasilnya, bro. Ibaratnya hari ini lu ke sawah nyangkul, selama berbulan-bulan ternyata padinya kagak panen-panen jadi beras. Kan juga percuma. Jadi, harus tetap juga punya fokus kepada hasil atau target. Nah, kalau ngomong hasil atau target, ada 2 hal yang harus teman-teman pahamin esensinya. Yang pertama, kalau saya jadi orang sukses atau orang berhasil, saya menikmati untuk diri saya. Betul, nggak salah, manusiawi. Tetapi yang paling esensi adalah pada saat lu dan gua jadi orang sukses, kita memberi dampak kepada orang lain. Dampak positif kepada keluarga, dampak positif kepada lingkungan teman-teman kita, dan dampak positif kepada bangsa kita, Indonesia, men. Kalau ngomongin hasil, ya kan, gue ngasih contoh gini, pengalaman gue. 4 tahun lalu, gue membangun lembaga keuangan yang namanya BPR Kas Indonesia. Itu sebuah bank perkreditan rakyat yang fokusnya untuk membiayai para pelaku UMKM. Hari itu gue nggak punya duit. Hari itu gue nggak punya modal, ya. Tapi gue percaya banget bahwa gue bisa bangun BPR Kas Indonesia. Gue imani banget bahwa BPR Kas Indonesia bisa sukses. Singkat cerita, gue akhirnya bisa berdiriin BPR Kas Indonesia. Yang kedua, karena gue percaya BPR Kas Indonesia bisa sukses, setelah gue diriin, yang kedua, gue kerja keras. Bersama anak buah gua, bersama tim gua, kerja sama tim, ya kan? Terus kita juga setiap tahun nggak pernah pelit untuk apa? Untuk belajar, investasi, beli buku, panggil trainer, belajar dan belajar dan belajar. Kenapa? Karena belajar dan belajar itu akan mendukung kinerja kita. Yang ketiga, hasil. Kalau ngomong hasil, 4 tahun lalu BPR Kas Indonesia itu saat gua akuisisi asetnya cuma 8 miliar. 8 miliar itu bukan duit gua. 8 miliar itu uang masyarakat yang naruh di BPR itu. Ya, di BPR Kas Indonesia.
Singkat cerita 4 tahun kemudian, berkat kerja keras, berkat terus belajar, berkat punya belief system yang kuat, hasilnya hari ini BPRKAS Indonesia udah asetnya 150 miliar. Kalau gue lihat ke bawah, gue bersyukur. Thanks God, gue jadi orang sukses. Tapi kalau gue lihat ke atas, gue belum sukses. Kenapa? Di atas langit masih ada langit lagi. Nah, itu bagian yang namanya proses. Oke, anak muda khususnya generasi milenial dapat pencerahan dari episode pertama CEO Millennial Insight? Gue yakin lu dapat. Oke, ingat lagi, sukses adalah hak Anda, hak saya, hak kita. Berjuang terus, anak muda. See you on the top. Sampai jumpa.